Oke, teman-teman, senang sekali rasanya kembali ke hadapan kalian semua. Seharusnya saya pergi atau berada di Indo Defense Expo Kemayoran, tapi kali ini sahabat saya lagi-lagi mengajak gitu ya, berdiskusi, berbincang mengenai apa namanya? Kita bikin judulnya apa ini berarti? Seorang pas pampres ya, salah seorang anggota atas pertahanan pas pampres menepis tangan atas pertahanan Turki. Ini viral di mana-mana karena ini juga sontak menjadi sorotan publik. Betul. Karena yang ditepis tangannya ini adalah seorang jenderal, tapi mau bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa seorang pas pampres itu memang dia nggak boleh pandang bulu dalam melaksanakan tugasnya. Yang penting dia hanya berpedoman pada satu hal, yaitu keamanan daripada presiden yang dilindunginya. Oke, di samping gue udah ada Bro Farel Rehan Aditama, pengamat dan juga bisa dibilang pemerhati TNI gitu ya, karena kita sama-sama tahu pas pampres itu juga ada yang asalnya itu dari anggota TNI, lalu direkrutmen menjadi anggota pas pampres, dan sampai sekarang ya didominasi sama TNI AD ya. TNI AD semua. Gitu. Oke, pertama-tama Rel, kalau kita bahas soal pas pampres itu biasanya tuh fungsinya apa sih yang benar-benar harfiahnya gitu? Fungsi pas pampres secara umumnya tuh seperti apa? Boleh dijelasin mungkin ya? Fungsi pertama pas pampres ya harus mengamankan presiden, wakil presiden, tamu negara, sampai mantan presiden sama wakil presiden lah, mantannya lah maksudnya ya. Dan itu pun juga dalam tugasnya juga ada 4 grup ya, pas pampres itu ya. Ada grup A, kalau grup A kan presiden sama keluarganya. Kalau grup B kan wapres sama keluarganya juga. Kalau grup C berarti dia kan tamu negara ya, kayak tamunya Pak Presiden siapa aja sih, misalkan ada raja, ada ratu, ada anaknya raja juga. Terus atau enggak ya teman-teman dekatnya Pak Presiden kan itu juga tamu negara tuh. Kayak kemarin kan Presiden Prancis kesini juga ada grup C yang jaga kan. Dan yang terakhir tuh grup D. Kalau grup D itu lebih kayak mantan presiden sama mantan wakil presiden ya maksudnya ya. Ya kayak pengamanan rumahnya Pak SBY lah, terus pengamanan rumah Pak Jokowi, rumah Bu Mega tuh masih sampai sekarang dijaga oleh pas pampres gitu. Sebenarnya mantan presiden sama mantan wapres boleh nolak nggak sih untuk dijaga pas pampres? Jawabannya adalah boleh kok menolak untuk minta pengamanan yang lain daripada pas pampres. Jadi mantan presiden tuh boleh menyurati presiden yang masih aktif, dan presiden yang masih aktif pun akan menyurati suratnya kepada Panglima TNI untuk kalau bahwa ini presiden tidak mau dijaga dengan pas pampres, berarti dia pengennya pakai instansi yang lain gitu loh. Jadi ya begitulah pas pampres. Direkrutnya itu mungkin ya kadang-kadang kan gak cuma darat doang tuh pas pampres tuh. Ada, tapi yang benar-benar kayak korps khusus ya. Kopassusnya masih dibolehin, pertama Kopassus. Yang kedua Kostrad udah pasti boleh lah, Kostrad. Ada juga yang darat terakhir itu ya ada 2 ya, ada cavalry yang buat amfibi. Amfibi itu yang biasalah kalau di rumah presiden pasti ada lah, itu penjagaan gitu sampai di istana lah. Sama PM kan yang ini kan pengawalan motor itu juga wajib ada tuh. Kalau laut mungkin ya marinir ya sama Denjaka sama Taifib yang bisa jadi pas pampres. Kalau matra udara ya Kopasgat pasti sih. Oke. Bicara soal tadi mengenai tamu negara. Betul. Pas pampres harus menjaga tamu negara gitu ya. Siapa yang bisa dikategorikan sebagai tamu negara? Dikategorikan sebagai tamu negara? Perdana Menteri bisa. Nggak, maksud gue gini. Oh, siapa tuh? Sampai
gini, dia harus diundang dulu kah sama presiden atau ini kan kayak misalnya si jenderal dari Turki ini itu dia juga mendatangi acara ini, tentunya juga mungkin ada undangan dari Ministry of Defense Indonesia. Ya. Apakah itu termasuk tamu negara atau itu memang bukan tamu negara? Oh, mungkin kalau tamu negara ya presiden mengundang ya pasti kan. Jadi harus direct dari presiden ke yang bersangkutan. Bersangkutan, betul. Nggak bisa dari menterinya. Bisa juga kalau misalkan presiden nggak bisa, berarti bisa ke menteri-menterinya, begitu. Bukan, maksud gua yang memberi undangan. Oh, presiden ke presiden pasti. Jadi levelnya di situ. Ya, kalau nggak presiden ke presiden berarti presiden ke Perdana Menteri bisa. Berarti atase pertahanan dari Turki ini, seorang jenderal dari Turki ini kategorinya bukan tamu negara ya? Kayaknya bukan. Bukan. Sehingga Pas Pampres tidak berkewajiban melindungi. Betul. Oke. Nah, kira-kira Rel, sebab dari ditepisnya tangan anggota atau jenderal Turki ini atas pertahanan dari Turki ini oleh salah satu anggota Pas Pampres. Betul. Itu sebabnya apa? Apa yang menurut insting lu nih? Ini kayaknya sebabnya tuh karena ini misalnya. Penyebab pertamanya ya berarti ya. Mungkin karena berjabat tangan terlalu lama mungkin ya. Terlalu lama ya? Ya, terus itu kan mungkin bisa jadi membuat para Pas Pampres pada jengkel lah atau udah nggak bisa nahan emosi gitu kan. Oh, presiden saya di jabat tangannya lama banget. Ini menarik nih. Jengkel, tidak bisa menahan emosi dengan dari sebabnya itu awalnya adalah berjabatan tangan terlalu lama. Kategori berjabatan tangan terlalu lama itu apa? Apakah 15 menit? Apakah 5 menit? Atau bahkan apakah 1 menit? Waduh, jabat tangan kayaknya paling lama tuh 5 menit lah kalau mau 5 menit paling lama? Ya. Dan itu sudah berlangsung lebih dari 5 menit? Mungkin udah lebih dari 5 menit lah. Oke. Sehingga timbul rasa curiga di situ dari Pas Pampres itu. Betul. Sehingga melakukan tindakan pencegahan ya. Pencegahan. Oke. Itu kalau menurut, ini sekali lagi kalau menurut dari Bro Farel ya teman-teman ya. Betul. Oke. Nah, tadi udah diuraikan yang ini sekali lagi menurut Bro Farel ini sebabnya ada 2, yaitu dia bukan merupakan tamu negara. Yang kedua adalah dia melakukan jabat tangan atau kontak fisik yang terlalu lama dengan Presiden Prabowo. Kalau untuk dari segi geopolitik, apakah kita punya masalah baik dari antara negara nih Turki dengan Indonesia, apakah punya konflik atau enggak sebenarnya? Sebenarnya Indonesia sama Turki itu nggak punya konflik. Nggak punya konflik. Kita juga sama Turki bersahabat biasa-biasa aja. Oke. Gitu. Hubungan diplomatiknya ya. Diplomatiknya oke ya. Masih oke-oke aja. Masih kayak biasa-biasa aja. Nggak panas-panas kayak yang lain. Gitu. Oke. Tapi ya mungkin itu tindakan pencegahan ya. Iya. Takutnya gimana-gimana gitu. Betul. Nah, kalau lagi begini tuh siapa yang harus bertanggung jawab menurut lu, Rel? Ya berarti ya anggota Pas Pampres harus tanggung jawab. Anggotanya. Karena kan pasti juga itu kan ketahuan Pak Presiden kan, pasti kan. Ya pasti Pak Presiden juga akan telepon komandan Pas Pampres pasti. Dan Pas Pampresnya ditelepon. Atau berarti enggak? yang bertanggung jawab itu dan Pas Pampresnya atau anggota Pas Pampresnya? Anggota juga wajib. Tapi kalau menurut gua harus 3 sih itu. Siapa aja? Dan Pas Pampres yang pertama ya. Yang kedua harus komandan grup A tuh. Oke. Yang terakhir ya itu permintaan maaf dari anggota Pas Pampres ya kepada atas pertahanan Turki. Oke. Gitu. Berarti 3 orang itu? 3 orang itu harus tahu jawab. Nah, ini kita bacakan dulu fakta-fakta yang menarik dari kasus ini ya. Pak Prabowo marah. Betul. Ya, Pak Prabowo marah seperti yang disampaikan di awal. Menurut tuh Nirel, apakah kemarahan Pak Prabowo ini tepat? Mungkin kemarahan tepat lah. Tepat. Ya karena kan masa Pak Presiden lagi enak salaman ngobrol kan ditepis gitu kan. Menurut lo apakah akan berbeda jika ini masih eranya Jokowi?
apakah Pak Jokowi menurut lu ya, menurut insting lu atau menurut terkaan lu, apakah Pak Jokowi juga akan bersikap sama seperti Pak Prabowo? Pasti akan bersikap marah juga. Marah juga lah pasti. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan karena Pak Prabowo itu adalah mantan militer, seorang jenderal. Tapi ini pure karena ini menurut Pak Prabowo mungkin ini tamu tamu dari negara lain, walaupun bukan tamu negara menurut Farel, tetapi diperlakukan seperti itu mungkin ya. Gitu. Jadi menurut Farel tidak akan ada bedanya jika ini masih era Jokowi, walaupun Pak Jokowi adalah seorang sipil, bukan mantan militer, bukan mantan tentara, tetapi menurut Farel seorang Pak Jokowi juga akan melakukan tindakan serupa seperti Pak Prabowo. Dan lanjut ke fakta yang kedua, ini anggota terkait langsung minta maaf. Jadi di video tersebut itu terlihat bahwa setelah ditegur oleh Pak Prabowo, anggota terkait langsung memperlihatkan gestur meminta maaf seperti membungkuk kepada dua orang yang gua asumsikan sebagai jenderal Turki itu dan juga Pak Prabowo-nya sebagai pribadi. Nah, apakah menurut lu itu udah cukup atau belum? Mungkin udah cukup ya. Udah cukup. Tapi ya jangan sampai diulangi lagi ya. Jadi menurut lu dan Pas Pampres tidak harus menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut? Nggak harus. Pokoknya komandan Pas Pampres sama komandan grup itu nggak perlu konferensi pers aja pokoknya. Tetap menjaga wibawa negara kita ya. Betul. Wajib itu. Nah, selanjutnya sepertinya ya sejauh ini jenderal terkait itu tidak menuntut apa-apa ya. Tidak menuntut apa-apa. Menurut lu ini apakah karena jenderal terkait itu paham dan mengerti mengenai tugas pokok dari Pas Pampres, atau karena tindakan dari Pas Pampres itu sebenarnya sah-sah saja dilakukan? Menurut lu yang mana? Lebih ke understanding mengenai pekerjaannya, tugasnya, atau understanding mengenai perilakunya? Ini dua hal yang berbeda nih soalnya. Mungkin yang pertama ya tadi ya. Mengenai tugas. Mengenai tugasnya ya mungkin ya. Karena di negara Turki pun berlaku hal yang sama kali ya? Ya mungkin sama lah dengan presiden yang di Turki itu. Nah, terakhir sebelum kita menutup podcast hari ini, konklusinya gimana nih Rel? Jadi kedepannya apakah harus ada perubahan dari dalam hal pengamanan seperti ini ya bagi Pas Pampres Grup A? Apakah perlu perombakan? Karena mengingat dan Pas Pampres juga baru diganti. Betul. Sekarang siapa dan Pas Pampresnya? Bapak Edwin Adrian Sumanta. Jadi menurut lu gimana nih? Apakah perlu perombakan lagi? Apakah perlu evaluasi atau justru ini sudah baik dan benar? Mungkin ya harus dirombakan ya berarti ya. Harus dirombak? Iya. Harus dirombak lagi? Komandannya mungkin diganti. Dan Pas Pampresnya diganti lagi? Enggak, komandan grupnya. Kalau komandan Pas Pampres kan udah pasti dari ini kan, dari Panglima TNI. Jadi menurut Farel dan grup Pas Pampres Grup A itu harus diganti. Betul. Wah, ini merupakan hal yang sangat tajam nih ya. Berarti harus benar-benar change gitu, nggak bisa dibiarin. Betul. Kenapa lu sampai berpikir seperti itu? Karena gini loh, kalau ada prajurit yang membiarkan anggota, berarti itu kesalahan komandannya tidak mengecek sampai ke bawah. Semua kesalahan dari anggota itu adalah kesalahan komandannya ya? Iya, komandannya. Dan berarti lu mengakui bahwa itu merupakan suatu kesalahan? Ya, itu suatu kesalahan anggota. Menurut lu itu fatal apa enggak sih? Enggak sih mungkin, kan cuma nepis doang. Enggak fatal, tapi seenggak fatal itu pun menurut pribadi lu tetap harus diganti dan Pas Pampres Grup A-nya? Iya, dan Grup A harus diganti harusnya. Nah ini sekali lagi
opini dari Farel ya teman-teman ya. Bisa berbeda masing-masing orang dan itu adalah hak dari kita semua. Mungkin terakhir Rel, pesan-pesan untuk mungkin lo ada mau kasih masukan kepada anggota Pas Pampres atau Pas Pampres S General. Oh iya. Kira-kira ada nggak? Ya Pas Pampres ya buat para anggota ya mungkin kalian juga jangan dikit-dikit presiden ngelamaan jabat tangan kalian tepis tuh jangan lah. Oke. Kalau bisa ya kalian juga harus tahu situasinya presiden sama yang orang lagi berjabat tangan gitu loh. Harus pintar mengetahui situasi dan kondisi ya. Iya betul. Okay. Dan kalau bisa ya jangan memalukan institusi lagi. Ini kalian udah kedua kalinya nih. Yang pertama kali di Solo. Di Solo, kenapa itu di waktu Solo? Waktu itu kan ini kejadiannya waktu itu Gibran masih jadi wali kota ya. Wali kota Solo. Katanya menampar driver truk katanya Pas Pampresnya. Oke. Itu kan jengkel banget tuh Pak Gibran. Ya udah kan sampai ditarik maskernya sampai putus tuh dibuang ke lantai. Suruh minta maaf depan media. Betul. Apalagi kan kalian kan juga tentara ya, jangan sampai ini tuh terulang lagi gitu loh. Oke. Ini juga ya mungkin kakek saya juga sedih juga ya, walaupun kakek saya juga ada bagian dari militer juga kan. Dia kan juga deket juga lah sama anggota Pas Pampres lah kakek saya tuh. Oke. Ya pokoknya jangan sampai memalukan institusi sama komandan kalian gitu loh. Dan terus semangat dalam menjaga presiden. Betul. Dan semua yang harus dijaga gitu. Betul. Ya. Gitu mungkin sekian aja teman-teman untuk podcastnya, singkat aja karena kita mau bicara inti-intinya, kita nggak mau bertele-tele. Betul. Kalau menurut saya Pas Pampres sejauh ini telah melakukan tugas-tugasnya dengan lumayan, dengan oke. Tetapi memang saya sadari pergantian dan perbedaan kepemimpinan ini memang menjadi pasang surut di internal Pas Pampresnya sendiri, di mana setiap pemimpin pastinya memiliki komando yang berbeda-beda, strategi yang berbeda-beda. Kita juga sangat mengenal strategi ikonik dari Bapak Kasat kita selama beliau menjadi dan Pas Pampres saat zaman Pak Jokowi. Bagaimana dia mengamankan KRL, bagaimana dia mengamankan transportasi umum yang dipakai oleh Bapak Jokowi, dan pastinya juga akan berbeda. Kita menunggu aksi-aksi dan gebrakan-gebrakan dari dan Pas Pampres sekarang. Pak siapa tadi namanya? Pak Edwin. Pak Edwin. Kita tunggu. Harus punya gebrakan yang ikonik di zaman Pak Prabowo. Betul. Nah, sekian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yo, bye.